Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai ayat 18 yang berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita begitu sukacita, begitu bergairah untuk mengikut Tuhan. Tetapi berapa banyak juga di antara kita yang menjadi kecewa dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, pada waktu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, kita bersukacita. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, di mana Tuhan tidak segera menolong kita, tidak memberikan apa yang kita mau dan harapkan? Masih bisakah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Hari ini, kita mau belajar dari tokoh Alkitab, di mana sampai akhir hidupnya, dia tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15 mengatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jauh sebelum dia dilahirkan, jauh sebelum dia ditenun dalam kandungan ibunya, orang ini telah dinubuatkan, telah dipersiapkan, dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan katakan bahwa ia akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Namun pada waktu itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia justru diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Pada saat kita diperhadapkan dengan masalah, bagaimana respon kita? Ada begitu banyak orang-orang yang ketika menghadapi berbagai macam masalah, pikiran dan mulutnya mulai kemana-mana, mulai menyalahkan orang-orang di sekelilingnya, bahkan menyalahkan Tuhan. Pada waktu itu, Yohanes belum mengatakan apapun tentang Yesus. Dia mengalami masalah, namun dia berpikir tentang apa yang dikatakan Yesus pada waktu dia membaptisnya, sehingga dia menyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2-6 mengatakan, di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Pada waktu murid-murid Yohanes bertanya, apakah engkau yang ditunggu itu? Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Namun dia mengutip ayat di dalam Yesaya pasal 35, bahwa anak manusia akan datang, dan tandanya adalah orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang lumpuh akan berjalan, dan lain sebagainya. Namun di ayat selanjutnya Yesus mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mengapa Yesus memberikan pernyataan ini kepada Yohanes Pembaptis? Karena Yesus tahu persis bahwa umur Yohanes Pembaptis tidak akan lama lagi. Yesus tahu bahwa dia akan mati dipenggal. Bagaimana dengan kita? Pada waktu Tuhan mengizinkan untuk kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Pada waktu Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan demi persoalan yang seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Pada waktu semua itu terjadi, apakah kita akan menjadi kecewa dan menolak Dia? Mari kita selidiki diri kita. Apakah ada kekecewaan di hati kita? Adakah penolakan terhadap Tuhan di dalam hati kita? Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pada waktu utusan Yohanes Pembaptis pergi, Yesus mewujudkan janjinya bahwa jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Di depan orang banyak Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis bahwa dia itu lebih daripada nabi, dan yang mengatakan ini adalah Yesus yang bisa diminta pertanggungjawaban kebenarannya. Dia memuji-muji Yohanes di depan utusan agar dia tidak mendengarkannya. Tuhan ingin melihat respon ketika apa yang diharapkannya tidak terjadi. Apakah dia akan menjadi kecewa dan menolak Tuhan atau tidak? Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 12 mengatakan, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Inilah perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakannya itu juga yang dipersembahkan. Mata Tuhan sekarang sedang mencari orang-orang yang imannya sedang tertuju kepada Tuhan, bukan orang yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang dia mau. Mata Tuhan sedang melihat, apakah ada iman yang berkata, sekalipun aku tidak melihat, Tuhan tidak pernah berdusta terhadap janjinya, bahwa jerih lelahku tidak akan sia-sia. Jika aku tidak menerima jerih lelahku di dunia ini, aku tahu bahwa ada mahkota kemuliaan yang disediakan buatku. Tuhan saat ini sedang membawa alat penampi. Kita yang hidup di akhir zaman ini, mari bersama-sama kita mau belajar. Tuhan tidak pernah berdusta. Sekalipun saat ini kehidupan kita mungkin masih tidak enak, Tuhan tidak pernah berdusta. Di balik ketidaktahuan kita, Tuhan sedang menyediakan sesuatu buat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan orang percaya tidak selalu dipenuhi dengan keajaiban instan atau pertolongan yang langsung terlihat nyata. Seperti Yohanes Pembaptis, ada kalanya kita tidak melihat penggenapan janji Tuhan secara penuh di bumi ini. Namun hal itu tidak membatalkan kebenaran janjinya. Tuhan tidak berdusta dan firman-Nya kekal adanya. Yohanes tidak menerima kebebasannya dari penjara, bahkan ia menerima kematian. Tapi Yesus sendiri memuji dia sebagai yang terbesar di antara para nabi, membuktikan bahwa jerih payah Yohanes tidak sia-sia. Kita perlu belajar untuk tetap percaya, walau tak melihat, tetap setia, walau tidak segera ditolong. Seringkali kita ingin iman yang menghasilkan sesuatu yang langsung kasat mata, padahal Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih kekal dan jauh lebih mulia. Dia sedang melihat respon hati kita saat doa belum dijawab, saat pintu belum dibuka, saat pertolongan belum tiba.
Apakah kita akan tetap menyembahnya? Atau kita akan menjadi kecewa dan perlahan menolak Tuhan dalam diam? Kekecewaan bisa menjadi akar dari banyak sikap negatif terhadap Tuhan. Dan renungan hari ini mengajak kita untuk menyelidiki apakah ada kekecewaan dalam hati yang perlu kita serahkan kepada Tuhan hari ini. Yohanes Pembaptis adalah contoh nyata bahwa tidak semua orang besar dalam kerajaan Allah mengalami hidup yang mudah. Tetapi Tuhan memandang nilainya bukan dari keberhasilan duniawi, melainkan dari kesetiaan, ketaatan, dan kemurnian hati. Meskipun Yohanes tidak melihat Yesus berkuasa secara penuh di bumi, tetapi ia percaya dan tetap mengarahkan pengharapannya kepada Sang Mesias. Kita juga sering merasa tidak adil ketika sudah melayani Tuhan dengan tekun, tetapi hidup kita tidak sebaik yang kita harapkan. Namun ayat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 menjadi pengingat bahwa tidak ada jerih payah yang sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan sedang bekerja, dan jika bukan untuk sekarang, maka untuk kekekalan. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kenyamanan kita. Dia sedang membantu kita agar kita menjadi pribadi yang layak menerima mahkota kehidupan di sorga kelak. Jangan biarkan harapan duniawi mencuri iman kita. Dunia ini fana dan seringkali mengecewakan, tetapi Tuhan kekal dan janjinya teguh selamanya. Kita tidak dipanggil untuk hidup demi berkat, tetapi demi kehendak Allah. Jika Tuhan izinkan kita melalui jalan salib, itu karena Dia tahu bahwa ujungnya adalah kebangkitan dan kemuliaan yang tidak tergoyahkan. Mari kita memperbaharui hati kita hari ini untuk tidak lagi menilai Tuhan berdasarkan situasi yang kita hadapi, tetapi berdasarkan siapa Dia dan janjinya yang kekal. Tidak semua janji digenapi di bumi, tetapi semuanya akan digenapi dalam kekekalan. Itulah yang menjadi penghiburan bagi kita. Yohanes mungkin tidak mengalami pembebasan, tetapi ia menerima kemuliaan yang besar di sisi Tuhan. Jika saat ini kita dalam keadaan seperti Yohanes, terbatas, terkurung, tertunda, atau terluka, mari jangan kecewa kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, jangan menolak Dia. Tetap berdiri teguh dalam iman, karena iman yang murni diuji justru dalam kekecewaan yang paling dalam. Itulah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita kurangi harapan pada dunia yang sementara ini, dan arahkan pandangan kita kepada pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Sebab disitulah sukacita sejati, damai sejati, dan kemenangan sejati. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Kita hanya perlu tetap percaya, tetap setia, dan tidak menyerah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kudus dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini hati kami sempat kecewa, karena doa-doa kami belum Tuhan jawab, karena harapan kami tak sesuai kenyataan. Hari ini kami datang kembali kepadamu dengan iman yang diperbaharui, menyerahkan kekecewaan kami, dan memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau tetap baik dan tetap setia. Beri kami kekuatan untuk tetap setia walau tak melihat, dan jadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu
sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.